siang jemaat ini berkati Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam bait-Nya. Oleh sebab itu, setiap hati kita, setiap hidup kita mendatang kepada Tuhan, kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan siang hari lewat kehidupan kita. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan Yesus, kami bawa hidup kami, hati kami Bapa, hanya untuk memuji, menyenangkan Engkau Bapa. Oleh sebab itu Bapa, layakkan kami semua pribadi pribadi Tuhan. Kami rindu Tuhan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus menikmati sukacita yang daripadamu Tuhan. Kami persembahkan kehidupan kami hanya untuk Engkau, hanya untuk menyenangkan Engkau siang hari Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bawa pujian-Mu kepada Tuhan. Syukur hanya kami naikkan hanya kepadamu, Allah kami, Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Layakkan kami semua jemaat-Mu Bapa, kami semua para pelayan Bapa, satu kami dan memuji memuliakan nama, menikmati sukacita dalam bait-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, jemaat yang rindu memuji menyembah Tuhan, mari katakan amin. Berikan tepuk tangan buat kita luar biasa. Haleluya, silakan duduk. Amin. Bersyukur Tuhan.
kebaikan Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi. Haleluya. Dia menjadi benteng dalam setiap kehidupan kita. Hanya Dia menjadi andalan setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Apa yang kau bawa saat ini, yakinkan dalam hidupmu, hanya Dia andalan kita. Oh Tuhan, jadi andalan, amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya ada mujizat.
menyembah Yesus, maka kami percaya selalu akan ada mujizat. Bagi kami yang percaya sungguh kepada Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang besar, kami percaya Tuhan pasti lakukan. Sebab itu ya Bapa, kami ada di hadirat Tuhan. Kami datang memuji menyembah nama-Mu, sebab kami tahu hanya Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan dan agungkan. Bapa, sebentar firman-Mu dibentangkan, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, berkati kami semua ya Bapa. Kami arahkan hati dan pikiran kami, dan kami rindukan Engkau. Kami siap menikmati firman dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Satu pernyataan kita lewat lagu, aku percaya ada mujizat. Selama kita menyembah nama Yesus, selalu ada mujizat. Sebab Dia adalah mujizat itu. Saudara, kita akan coba melihat satu kebenaran dan menjadi satu pertanyaan dan juga menjadi perenungan setiap kita. Mengapa harus ada padang gurun? Setiap kita berharap perjalanan ini indah, perjalanan yang mulus, tanpa hambatan. Kalau boleh Tuhan, tidak ada persoalan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kegoncangan yang terjadi, mungkin menyangkut ekonomi, keluarga, atau mungkin ada masalah-masalah yang sulit, yang pelik. Dan kita berkata, Tuhan, kalau boleh hal itu tidak harus terjadi. Tapi jujur saya mau katakan bahwa Roma sudah berkata, hidup manusia, apakah dia percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, seperti seorang ibu yang mengandung dan akan melahirkan anak. Seorang ibu yang mengandung dan akan melahirkan ada rasa sakit, dan dia berkata sakit ketika akan melahirkan. Walaupun setelahnya dia berkata bahagia karena kehadiran putra atau putri di tengah keluarga. Tetapi bicara tentang padang gurun, saudara, saya katakan situasi ini tidak mudah. Situasi ini tidak gampang. Satu keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi kita akan coba belajar mengapa harus ada padang gurun. Ulangan 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 1 bicara perjalanan umat Allah, dan setelah mereka berjalan, tibalah saatnya mereka akan masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Pada waktu mereka keluar dari negeri Mesir, maka Tuhan berkata, engkau dijanjikan untuk menduduki satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Dan saya katakan bagi saudara, ketika mereka mendengar janji itu, saya yakin satu sukacita yang besar. Dan mereka berpikir ketika mereka sampai di titik itu, maka negeri itu pasti memuaskan mereka, dan sukacita pasti meluap. Nah, ayat 1 menjelaskan ini posisinya menjelang mereka memasuki negeri yang Tuhan janjikan, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madu. Tapi belum masuk. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Saudara, kita lihat perjalanannya dikatakan di mana, saudara? Sebelum mereka memasuki negeri yang Tuhan janjikan, di ayat 1
maka Tuhan coba membawa ingatan mereka tentang apa yang mereka sudah lewati, tentang apa yang mereka sudah lalui. Yaitu hari kemarin ketika mereka berjalan keluar dari negeri Mesir, maka Tuhan berkata ada satu perjalanan yang telah engkau lalui. Bahkan ayat ini menjelaskan perjalanan bukan perjalanan yang mudah, perjalanan selama 40 tahun di mana mereka, ayat 2 berkata, padang gurun. Mungkin pada saat mereka keluar, mereka bertanya, Tuhan, kenapa ketika kami keluar Engkau menjanjikan satu negeri yang berlimpah susu dan madu, tapi faktanya mereka keluar dan harus ada padang gurun. Dan ayat 2 menjelaskan, ayat 3 menjelaskan padang gurun di mana mereka lapar, haus, tidak ada makanan, bahkan mereka diberi makan oleh Tuhan dengan makanan mana yang mereka aneh dengan makanan itu. Mereka tidak pernah mengenal makanan mana, tapi tiba-tiba dalam kelaparan di padang gurun Tuhan berikan mereka mana. Dan saya percaya saat itu mereka bingung tentang hidup. Mereka bertanya, ya Tuhan, kenapa harus ada padang gurun? Kalau boleh jangan ada padang gurun ya Tuhan. Kalau boleh jalan ini seperti jalan pintas, jalan tol, jalan tanpa hambatan, yang tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Ketika saya ke Jakarta pada minggu yang lalu, perjalanan Jakarta Serpong, saya tidak masuk Jakarta karena saya hanya ingin mendoakan satu jemaat karena sudah sekian bulan. Harusnya itu sekitar 2 jam, tapi itu lebih 3 jam. Karena apa? Perjalanannya macet, jalan-jalan berlobang dan lain sebagainya, sehingga perjalanan daya tempuhnya jadi jauh. Umat Allah bukan 3 jam di padang gurun, tapi berapa lama saudara? 40 tahun. Ada teriakan, ada air mata, ada sumut-sumut, ada percekcokan, mungkin juga ada keributan. Satu bertanya, inikah jalan Tuhan? Yang lain berpikir, kok jalan Tuhan seperti ini? Bukankah Tuhan berjanji negeri yang berlimpah susu dan madu? Tapi kenapa harus ada padang gurun? Dan mereka berpikir, jangan-jangan kita salah langkah, jangan-jangan bukan ini jalannya Tuhan, jangan-jangan bahwa Tuhan sedang merancang yang buruk atas kita. Tapi saya katakan, ketika mereka menjelang masuk ke negeri yang Tuhan janjikan, maka Tuhan berkata, ingatlah perjalananmu yang telah engkau lewati. Jadi peristiwa ayat yang kedua bukan pada waktu mereka mengalami padang gurun, tapi ayat yang kedua, Tuhan bawa umat Tuhan mengenang pada waktu mereka melewati padang gurun. Saya ulang, ayat 2 bukan bicara pada waktu umat Tuhan mengalami padang gurun, tapi ayat 2 menjelaskan peristiwa yang lalu, yang sudah terjadi, yang sudah mereka lewati. Maka Tuhan coba mengenang dan katakan kepada mereka, ingatlah tentang perjalanan di hari kemarin, di mana engkau berteriak karena padang gurun. Pertanyaan, mengapa harus ada padang gurun? Saudara, kadangkala setelah kita melewati baru kita tahu, oh ini. Pada waktu kita menghadapi, kita berontak, kita teriak, dan kita berkata, jangan-jangan ini salah, jangan-jangan Tuhan sepertinya membawa kita ke tempat yang celaka. Tapi saya katakan, setelah mereka melewati padang gurun, maka Tuhan berkata, ingatlah peristiwa padang gurun. Sekarang kita akan belajar. Dan kalau mungkin ada padang gurun yang sedang engkau alami, bisa menyangkut masalah, bisa menyangkut ekonomimu, bisa menyangkut keluargamu, atau pribadi, atau apapun, kita bertanya, mengapa harus ada padang gurun? Yang pertama, padang gurun memang harus terjadi. Untuk apa? Sama-sama kita baca 2-3. Jujur, manusia kita mudah untuk sombong dan menyombongkan. Saudara tahu dalam kitab Kejadian, salah satu titik terlemah manusia adalah sombong. Kenapa? Ular mengangkat Hawa karena ular tahu dengan kesombongan
manusia pasti jatuh. Dan ular tahu titik terlemah manusia, mudah untuk bangga dan menyombongkan apa yang ada pada dia. Ketika kita menikmati berkat, kita boleh bersyukur atas berkat. Tapi kadang-kala di lain kesempatan kita bukan bersyukur, tapi kita menyombongkan apa yang Tuhan percayakan. Tuhan berkata demikian, padang gurun memang harus terjadi untuk apa? Yang pertama, supaya merendahkan hatimu. Ulangan 8 berkata demikian, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu, dengan maksud yang pertama, sama-sama. Padang gurun memang harus terjadi supaya apa? Supaya orang percaya tahu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ketika kita sehat, kita anggap orang sakit, lu tidak jaga diri, lu makan sembarangan, lu mungkin berdosa. Tapi ketika orang itu sakit, baru dia berpikir, ternyata sehat itu berharga dan tidak harus disombongkan. Kita tidak harus merendahkan orang lain ketika dia ada di posisi di bawah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita di bawah di posisi itu, di saat itulah sebenarnya Tuhan sedang merindukan supaya kita tahu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Banyak hal yang mungkin kita bisa sombongkan. Engkau punya harta, engkau bisa sombong. Engkau punya jabatan, engkau bisa sombong. Engkau punya kecantikan, engkau bisa sombong. Engkau punya kegagahan, engkau bisa sombong. Engkau punya akal yang mungkin cerdas, engkau bisa sombong. Engkau punya keahlian, engkau bisa sombong. Tapi saya katakan, satu kali Tuhan mungkin akan bawa engkau ke padang gurun. Di saat itu Tuhan akan sadarkan, engkau harus merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan berontak dengan padang gurun. Jangan salahkan padang gurun. Tapi saya katakan, padang gurun memang harus terjadi untuk apa? Supaya kita tahu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. 2 Korintus pasal 12, seorang rasul besar, ayat 7. Saudara lihat, Paulus berkata demikian, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Satu pengalaman rohani yang luar biasa yang dialami oleh Paulus. Dan saya katakan, murid-murid yang lain yang terlebih dahulu dipilih oleh Tuhan tidak punya pengalaman sama seperti Paulus, di mana Paulus diangkat Tuhan dan dia katakan ke langit, ke surga yang luar biasa, dan dia punya pengalaman di mana dia melihat satu pemandangan yang luar biasa dan pernyataan-pernyataan yang luar biasa dia dapatkan. Tetapi dia katakan, supaya aku jangan meninggikan diri. Ternyata ada juga orang yang rohani, karena pengalaman rohani yang luar biasa bisa menyombongkan diri. Bukan hanya karena hal-hal lahirnya kita, tapi hal-hal rohani pun bisa membuat seseorang meninggikan diri. Mungkin karena doanya beda dengan doa yang lain, mungkin karena kesetiaannya, mungkin hal-hal yang Tuhan percayakan atas dia, atau mungkin ketika seorang hamba Tuhan berdoa dan mujizat terjadi, ada kesembuhan dan lain sebagainya, potensi meninggikan diri terjadi. Paulus katakan, supaya aku jangan meninggikan diri oleh pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku, supaya aku jangan. Siapa dia? Paulus. Siapa dia? Orang ini percaya Tuhan beri sesuatu, dan saya katakan itulah padang gurunnya Paulus. Supaya apa? Paulus sadar supaya dia tidak meninggikan diri. Tuhan beri padang gurun supaya seseorang tidak meninggikan diri. Yang kedua, kenapa harus ada padang gurun? Sama-sama kita baca 2, 3.
ujian iman. Ayat ini berkata, Ulangan 8 ayat yang kedua. Yang kedua dikatakan, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ada orang ketika semua lancar, dia memuji Tuhan dengan bersemangat. Dia bisa berkata, Allahku dahsyat, Allah perkasa, Allah sumber mujizat, Allah sumber berkat. Tapi ketika alam padang gurun, ada orang percaya yang goyah dan bertanya, haruskah tetap aku berdoa? Haruskah tetap aku setia? Haruskah tetap aku beribadah? Menyangkut ibadah, tadi pagi saya bicara tentang ibadah di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tapi Tuhan katakan begini, padang gurun memang harus terjadi menjadi ujian iman. Apakah kita sungguh-sungguh berpegang kepada firman atau kita goyah? Ada orang yang goyah ketika dia punya masalah. Ada orang yang goyah ketika dia mengalami berkat. Ada orang yang goyah ketika dia semua berjalan baik. Tapi juga sebaliknya, ada orang yang goyah karena mungkin sakit penyakit dan belum tersembuhkan. Dan saya katakan, Tuhan berkata, ujian iman terjadi pada waktu padang gurun. Apakah kita akan melewati ujian itu, ataukah kita akan berkata kita mundur dari pertarungan iman kita? Karena apa? Padang gurun yang sedang kita alami. Dalam kitab Keluaran jelas umat Allah, saya katakan mereka keluar dari negeri Mesir karena mereka berseru kepada Tuhan. Dalam kitab Ulangan, dalam kitab Keluaran, mereka berkata kepada Tuhan karena mereka diperbudak. Satu situasi yang sulit di mana mereka diperbudak oleh Mesir, dan kemudian mereka berteriak kepada Allah, dan Tuhan dengar teriakan mereka dalam kitab Keluaran. Dan ketika Tuhan mendengar teriakan mereka, lalu Tuhan berkata, aku akan membawa umat ini keluar dari negeri ini. Pada waktu mereka keluar, mereka diperhadapkan dengan satu persoalan, dan persoalan itu memang sulit. Dan mungkin saya katakan itulah padang gurun mereka. Dan pada waktu padang gurun terjadi, Musa berkata kepada bangsa itu, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, dikatakan, janganlah takut, berdirilah tetap. Kenapa Musa bicara berdiri tetap? Karena ayat sebelumnya menjelaskan mereka goyah. Mereka berkata, perjalanan yang salah. Mereka berkata, di Mesir kami punya kuburan, kenapa bawa perjalanan seperti ini? Dan mereka berkata, kalau boleh kami kembali ke dunia yang lama. Dan saya katakan, saat itu ujian iman yang terjadi karena padang gurun, mereka goyah. Itulah sebabnya Musa berkata, jangan goyah, berdiri tetap. Padang gurun adalah ujian iman. Apakah engkau tetap kuat, atau mungkin goyah karena apa yang sedang terjadi? Kalau engkau berdoa untuk satu persoalan dan belum terjawab, ada kalanya kita sepertinya mau goyah. Tapi Musa berkata, berdirilah tetap, berdirilah kuat, karena padang gurun adalah ujian iman bagi orang percaya. Yang ketiga, kenapa harus ada padang gurun dalam kitab Ulangan pasal 8? Sama-sama kita baca 2-3. Saudara, kadangkala kita dalam situasi semua normal, kita berpikir hidup itu biasa. Kita tidak menghargai hidup, dan kita berpikir lumrah saya menikmati, lumrah saya mengalami, dan lain sebagainya. Tapi kadangkala pada waktu padang gurun terjadi, di situ kita baru mengerti tentang arti hidup ini. Ulangan 8 berkata demikian. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk apa? Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia
hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pada waktu kelimpahan kita bisa nikmati, kita berpikir semua akan indah. Dan mungkin berkat yang ada kita anggap biasa karena kita bisa menikmati segalanya. Tapi ketika Tuhan izinkan, maaf, mungkin soal makanan susah untuk kita dapat. Baru kita berpikir, ketika kita di meja hidangan yang begitu berlimpah, kita baru berpikir masa-masa itu. Dan ketika kita tidak punya hal itu, baru kita berpikir bagaimana menghargai apa yang Tuhan percayakan. Pada waktu kita sehat, kita berpikir bahwa saya sehat karena saya menjaga kebugaran tubuh saya jaga makan dan lain sebagainya. Kita berpikir sehat itu bukan sesuatu yang kita harus banggakan atau lebihkan, biasa-biasa aja. Tapi saya katakan ketika seseorang itu sakit, baru dia berpikir, ternyata sehat itu sesuatu yang saya sangat banggakan karena Tuhan percayakan. Kadang-kala orang sehat tidak berpikir bagaimana mendekat kepada Tuhan, tapi pada waktu sekar dia berpikir bagaimana dia ingin datang kepada Tuhan. Dia baru berpikir untuk mengerti arti hidup ini. Tuhan katakan memang harus terjadi supaya engkau mengerti, supaya engkau memahami. Coba kita melihat ayat di dalam firman, kita coba melihat dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Ini kisah tentang si bungsu. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Si bungsu hidup dalam kelimpahan pada awalnya. Si bungsu mau apa? Ada, karena papanya memang punya. Dan saya katakan, apapun yang dia butuhkan tercukupi. Tapi kemudian dia mengambil satu langkah dan dia berkata, hakku aku minta kepada Bapakku. Dan kemudian dengan hak yang ada, dia gunakan, dia foya-foyakan, dan pada akhirnya habis. Nah, pada waktu ayat 16 berkata, dia makan makanan babi, baru dia menyadari keadaannya. Dia sadar, mengerti bahwa hidup yang kemarin adalah hidup yang luar biasa, yang dia harus hargai, yang dia harus jaga. Dan ketika keadaannya, dia katakan bahwa makan pun susah, dan dia makan harus dengan makan nasi babi. Maka dia berpikir tentang hari kemarin ketika bapaknya memelihara dia dengan limpahan yang luar biasa, dan sekarang dia alami kekurangan yang luar biasa dan bahkan kelaparan. Maka dia baru menyadari keadaannya. Terkadang Tuhan bawa seseorang ke padang gurun supaya dia sadar dan menyadari tentang hidup ini. Kalau tidak ada padang gurun, kadang-kala kita tidak sadar. Tapi padang gurun memang harus terjadi. Untuk apa? Menyadarkan kita. Yang berikut tentang padang gurun, apa yang kita akan lihat, sama-sama kita baca 2-3. Padang gurun adalah sekolahnya Tuhan untuk menentukan seseorang naik level, naik tingkat, naik kelas. Ayat ini berkata, maka haruslah, Ulangan 8, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu, dikatakan apa? Mengajari engkau seperti seorang guru dengan seorang murid, di mana sang guru mengajar sang murid, dan sang murid akan mengajar, menerima pengajaran dari seorang guru. Dan Tuhan katakan, pada waktu padang gurun itu terjadi, maka Tuhan sebagai guru sedang mengajari orang percaya tentang hidup. Maka saat itu akan ditentukan apakah seseorang naik tingkat, luluskah apa tidak. Iman kita akan diuji.
Iman kita satu saat akan masuk kepada satu fase di mana apakah iman kita akan meningkat atau gugur karena padang gurun. Dan saya katakan ayat ini berkata, padang gurun Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Mengajari orang percaya tentang hidup ini. Dan apakah kita akan naik semakin tinggi? Seorang anak kalau tidak ada ujian tidak akan naik kelas. Di situasi sekarang COVID, tidak ada tatap muka, tapi sebagian sekolah ada tatap muka. Sekalipun tidak ada tatap muka, tetap ada ujian. Nah, ujian ini menentukan apakah sang murid bisa naik apa tidak. Ketika dia melewati ujian ini, maka dia akan naik kelas, dan naik kelas. Seseorang bisa jadi sarjana karena dia melewati banyak ujian-ujian dalam hidup. Dan saya katakan, padang gurun adalah sekolahnya Tuhan. Untuk apa? Membuat seseorang naik semakin tinggi di hadapan Tuhan. Jangan salahkan padang gurun, jangan sesalkan padang gurun. Mungkin padang gurun ini sakit penyakit, mungkin padang gurun ini persoalan, mungkin padang gurun ini masalah, mungkin padang gurun mungkin terjadi dalam ekonomimu atau dalam bidang apapun. Tetapi saya katakan ada 5 hal Ulangan pasal 8 menjelaskan tentang padang gurun. Dan ketika kita memahami hal ini, kalau terjadi, sedang terjadi, atau mungkin sedang mengalami padang gurun, kita memahami lewat padang gurun kita mengerti apa yang Tuhan nyatakan. Ternyata di sana Tuhan sedang mengajar setiap kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita hampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita, Tuhan yang senantiasa menuntun setiap kita. Amin Tuhan. Amin Bapa. Berjalan
ajar kami. Terkadang memang kami bertanya, ya Tuhan, kenapa harus ada padang gurun dalam hidup? Ada kalanya kami tidak siap menghadapinya. Ada kalanya kami hampir-hampir goyah. Tapi Tuhan mengajar kami pada siang ini, padang gurun yang Tuhan memang izinkan harus kami lewati. Di sana kami boleh belajar tentang banyak hal yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Dan ketika padang gurun itu terjadi, ya Bapa, kami baru menyadari siapakah kami. Tidak ada yang dapat kami banggakan dari diri ini kecuali hanya Engkau, ya Tuhan. Dan kami sadar bahwa hidup kami bergantung sepenuh kepada Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang mampu menuntun hidup kami, membawa hidup kami, menjaga, membentengi hidup kami. Dan kami bergantung sepenuh kepada Tuhan untuk kami terus berjalan dan melewati padang gurun. Bapa, berkati umat-Mu, berkati kami semua, berkati firman-Mu, menikmati firman dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan jalankan persembahan bagi umat Tuhan yang ingin membantu militan persepuluhan. Silakan damai ke depan. Yang abadiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Tuhan sanggup limpahkan segalanya, jaga hutangnya sama besar bagiku. Sama-sama kita berkata, berkati aku dilimpahi. Berkat-Mu atas setiap kami, ya Tuhan. Berkat-Mu atas ibadah kami. Persembahan umat Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Umat Tuhan yang sudah mengembalikan diri Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Diberkati kami dengan segala doa, harapan, kerinduan. Diberkati keluarga, rumah tangga, anak-anak kami. Dan diberkati kami semua, ya Tuhan. Umat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, berkat-Mu atas umat-Mu. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, Roh Kudus menyertai kami yang pulang, juga menyertai rumah-Mu di tempat ini. Pada akhirnya, saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.